Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, pada sore yang indah ini kami boleh berkumpul Tuhan, bersama anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Ini juga karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berdiri tempat ini Tuhan, ini juga karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Urapi pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap hati anak-anak-Mu dan boleh hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan pujian Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau, boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan boleh hadir tengah-tengah anak-Mu Tuhan, sehingga anak-Mu sampai ke tempat ini dengan selamat dan keadaan sehat ya Bapa. Kami juga menyerahkan anak-Mu yang keadaan sakit Tuhan, mungkin berbaring di rumah sakit atau di rumah Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Halo. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya saudara? Bagaimana kabarnya? Luar biasa saudara. Kita bersyukur bahwa Allah kita yang hebat, Allah kita yang penuh besar kuasanya, yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan juga bernafasan. Ini semua bukan dari kata kita dan buat kita, tetapi oleh kasih Tuhan kepada kita semuanya. Mari saudara, kita siapkan hati kita bahwa di dalam puji-pujian Gloria ini adalah lagu pujian dari kemenangan saudara. Bahwa kita yakin Tuhan sanggup memulihkan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Persoalan kita, yang sakit disembuhkan, Amin. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat Dia legakan, yang buta Dia melihat. Kami percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau datang di tengah-tengah kami Yesus. Sebab Allah kami yang besar, Allah kami yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami. Kami percaya kepada-Mu Bapa, bahwa Engkau Allah kami yang sanggup memulihkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu pergumulan setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah sudah Kau kuatkan, yang letih lesu sudah berbadan Kau sudah melegakan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami mempunyai iman kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang maha besar, Engkaulah Raja di atas segala raja. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap, hanya kepada-Mu Tuhan kami mohon untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan Kau bangkit Bapa, Kau memberikan penghiburan bagi setiap kami, yaitu Roh penolong bagi setiap kami, untuk kami bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa. Engkau selamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur hanya bagi-Mu, tiba saatnya kami akan bersuka cita. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami semua ya Tuhan, sehingga kami pulang mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa seluruh kami peraskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi anak kita. Kamu sukacita saudara, haleluya. Izinkan punya bagi nama saya, haleluya. Dunia dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, panggil nama saya, dengar juga dia panggil namamu.
Lanjut. Capek? Kok lemes saudara? Saudara yakin bahwa Allah kita hidup? Amin. Kalau kita yakin Allah kita hidup saudara, kita tetap semangat saudara. Meskipun badai menerjang kita, kita berpegang kepada Tuhan kita yang hidup. Karena Dia bangkit. Kalau mati saja saudara, sia-sia saudara. Tetapi Allah kita Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita bahwa Allah kita yang hidup, Dia adalah El Shaddai. Dia Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan, kami yakin ketika kami mengetuk pintu, Engkau pasti akan membukakan, Tuhan. Kami yakin, Bapak. Kami tidak takut karena Engkau Allah kami yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara aku. Tak usah ku susah. Terima kasih. Roh Kudus ibuku, tak usah ku cemas, yang berkatiku. Katakan tak usah, tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang. Amin. Yesus pelihara aku. Tak usah
besar kasih setia-Mu Tuhan, telah memimpin menyertai kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Joko yang telah melayani puji-pujian. Demikian para singer dan pemain musik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami rindu diberkati firman Allah. Mari Tuhan, Engkau telah mengutus hamba-Mu dan mengurapi setiap benih kebenaran firman-Mu yang hendak ditaburkan, kiranya dapat tumbuh, berbuah, dan menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang percaya berkata, amin. Silakan. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini sebagai pasangan keluarga sudah diatur sejak masa penciptaan. Lembaga pernikahan itu sudah dimulai sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, sehingga mereka menjadi satu. Demikian juga saat Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika menerima berkat dari seorang hamba Tuhan, tentu ayat ini sering disampaikan. Kamu tidak lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumah tangga yang bagaimana yang dipersatukan oleh Tuhan? Satu, harus saling merendahkan diri. Amin. Kita harus saling merendahkan diri, baik suami maupun istri. Kita akan buka di dalam Efesus 5 ayat 21. Kristus saling merendahkan diri, bukan saling menonjolkan diri. Ya. Coba renungkan saja, kalau di antara kita sebagai pasangan keluarga, ya, saling menonjolkan diri, ya, kira-kira bisa langgeng apa enggak? Bisa langgeng apa enggak? Enggak bisa. Memang di awal-awal pernikahan biasanya itu bersitegang, saling menonjolkan diri. Tidak bisa, ini punyaku. Padahal pada saat pernikahan sudah diberitahu, kamu bukan lagi dua, tapi satu. Milikmu, milikku, milikku, milikmu. Jangan sampai keliru atau diubah sendiri. Milikmu, milikku, milikku ya milikku. Nah, itu ya bisa bertengkar. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Keharmonisan dimulai dari kerendahan hati. Siapa yang setuju? Katakan. Keharmonisan dimulai dari kerendahan hati. Seorang suami memang benar dia paling kuat di antara keluarga, tapi dia tetap harus memiliki sikap yang rendah hati. Mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Gak boleh menang sendiri. Ya. Suami istri bukan saling menuntut, tapi saling menembak, melayani. Ya. Suami harus sama istri harus saling melayani. Jangan sampai yang melayani suami netok, istrinya nggak melayani. Pasti nanti apa nih kamu nggak pernah melayani aku. Ya. Nah ini harus kita waspadai dalam kehidupan rumah tangga. Harus saling melayani, harus saling mengasihi. Dan kita bersyukur kalau saat ini kita semua adalah pasangan keluarga yang ada di dalam Kristus. Pasti dasarnya adalah kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan itu harus jadi dasar relasi atau hubungan suami istri. Hubungan yang sehat. Kita harus punya kasih. Kasih Tuhan. Kasih yang apa? Tidak bersyarat. Kasih agape. Namanya sudah dipersatukan. Yang tadinya dua menjadi satu. Ini harus kita jaga, Bapak Ibu. Terkadang ada di antara pasangan suami yang mulai gereng. Tahu gereng, saudara? Belayer, ya. Yang lain jangan ikut belayer, saudara. Kalau ingin ada keharmonisan, tetap ada keharmonisan. Jangan kalau yang lain belayer, yang lain ngerem, ya, yang lain ngerem, diem aja, nggak usah dimasuk nanti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh kita patut bersyukur. Salah satu contohnya, saudara, ya. Seorang suami atau istri mau mendengar pasangannya dengan empati, mengakui kesalahannya, dan cepat mengampuni. Apa empati? Apa? Sampai ke dalam hati. Ikut merasakan yang dirasakan orang lain atau pasangan kita. Itu punya empati. Aduh Pak, suamiku gak koyok mulut belas. Doa. Bapak Ibu berdoa. Banyak contoh peristiwa di dalam Alkitab. Ada namanya Elkanah. Punya istri namanya Hana. Hana tidak bisa mengakui. Lalu suaminya ini mungkin, wah kamu nggak bisa punya keturunan, aku tak mungkin cari pasangan lain supaya kita dapat keturunan. Biasanya seperti itu, saudara, alasan mereka. Lalu
menikahlah dengan Penina. Dan Penina punya anak. Tetapi Penina begitu sombong. Ketika dia punya anak, dia menghina terhadap siapa? Hana. Akhirnya Hana dengan rasa sedih, ya, dia datang ke rumah Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Imam Eli yang menangani. Imam Eli terus bertanya, kamu kenapa? Kok nangis terus? Apa kesedihanmu? Kamu anu ya? Mabuk ya? Saudara, orang yang sedih ketika berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu tiba-tiba seorang hamba Tuhan tidak membimbing dengan baik, tapi mengatakan mabuk, kira-kira tambah sedih apa senang, saudara? Tambah hancur hati. Aduh, suamiku satu sudah kayak gini, di rumah itu ada istrinya, dia mengatakan begini, sekarang aku ke rumah Tuhan, hamba Tuhannya ngomongnya kayak gini sekali. Saudara, ini menyedihkan. Tetapi Hana mengatakan, tidak Tuhan, tetap dengan rendah hati. Aku ini susah, aku ini sedih. Biarlah Tuhan yang tahu dan mendengar doaku. Saudaraku, luar biasa, imannya diteguhkan, dikuatkan. Sekalipun mengalami ketersinggungan dari seorang hamba Tuhan, tapi Hana dari tahun ke tahun dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Dia punya anak. Diberi nama siapa? Samuel. Dikasih anak satu. Bukannya dirawat di rumah, disayang-sayang, enggak, saudara. Tuhan, biarlah anakku ini tinggal di dalam bait-Mu dan melayani Engkau seumur hidupnya. Kira-kira ada nggak ibu seperti ini? Dikasih anak satu, dipersembahkan. Saudara, ketika bersekolah Alkitab ya, di teologi, loh kamu kenapa sekolah? Iya, soalnya sekolah ini nggak bisa, ya daripada nggak sekolah teologi. Loh, kok kayak gitu? Iya, apa aku bilang, daripada kamu di rumah sekolah teologi aja. Alasannya kok begitu ya? Nah, coba kalau dia punya satu anak, kira-kira dipersembahkan, disuruh sekolah teologi apa enggak? Gak mungkin, saudara. Sudah kamu sekolah apa? Akuntansi, bagian keuangan, nanti supaya bisa jadi pegawai bank, supaya kamu bisa menghasilkan uang yang banyak. Saudara, di dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Harus sepakat. Jangan sampai suami sama istri nggak sepakat, apalagi anaknya nggak sepakat. Ini yang bahaya. Pasti akan mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tadi pagi sekitar jam 2:30 pagi, saya terbangun dan saya merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Nabi Nuh. Sudah baca ya? Nuh, istri dan 3 anaknya
dan 3 mantu. Mereka sepakat, mereka bekerja sama dalam kerendahan hati mengikuti apa yang dilakukan oleh papanya yang bernama Nuh. Ini luar biasa. Sehingga rencana Tuhan di dalam keselamatan atas kehidupan mereka terlaksana. Bikin bahtera itu bukan bahtera kecil, saudara. Bahteranya tuh mungkin kalau sekarang bisa disebut seperti apa ya, kapal induk gitu ya, besar ya. Karena seluruh binatang satu pasang dimasuk, dan itu pekerjaan yang sangat berat, saudara. Apalagi zaman dahulu peralatan belum secanggih sekarang. Kalau hanya bekal pecok, iya, sama gergaji, berapa tahun dia bikin bahtera itu. Dan Tuhan menyuruh bukan buat di tepi sungai, tapi di mana? Di atas gunung. Ini suatu yang aneh. Tapi mereka mengikuti perintah Allah. Ketaatan itu mahal sekali akan. Apalagi di akhir zaman ini. Seseorang mau mendengar dan melakukan firman, itu sudah langka sekali. Saudara, mari kita renungkan ya, bagaimana dengan keluarga kita. Yang kedua, saudara, kalau tadi suami istri bukan lagi menuntut tapi saling melayani. Yang kedua, peran daripada seorang suami. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Peran seorang suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ingat, bapak-bapak, para suami dipanggil untuk mengasihi istri, bukan dipanggil untuk menjadi pendamping yang sedikit-sedikit plot, ya, yang sedikit-sedikit jendul, yang sedikit-sedikit menyalahkan, marah. Sekarang lagi viral seorang hamba Tuhan, seorang suami, seorang papa. Kalau di mimbar kelihatannya penuh kasih, selalu menceritakan tentang kasih. Tapi setelah ada di rumah, suka nampar istrinya. Bahkan sekali waktu pegang benda seperti besi pipa gitu, disodokkan ke perutnya. Bahkan pernah diseret. Saudara, tetapi ketika pelayanan selalu menceritakan tentang kasih. Ini lagi viral ya. Inisialnya saja saya beritahu, Pendeta M. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di TikTok, banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Saudara, bahkan sekarang ini sudah dimasukkan ke penjara karena pelanggaran KDART yang kekerasan dalam rumah tangga. Hukumnya 5 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sebagai hamba-hamba Tuhan
sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus, kalau memang kita sudah diberkati dalam rumah tangga kita, saling mengalah. Saya sebenarnya hampir pisah dengan istri. Pertama pernikahan sudah mau pergi, saya tinggal. Tapi ketika dia datang akan merangkul saya nggak tega. Saya datang, saya peluk, saya bangun. Saudara, kita harus suka mengampuni. Tadi di gereja salah satu yang membantu di sini, saya tidak sebut nama saudara, mengatakan begini, nggak ada perempuan ini lemah lembut, nggak ada. Lecet pacaran lemah lembut, tapi coba lecet di rumah, galak masalah. Ini pengakuan seorang bapak, inisialnya K. Saudara, ya kita memaklumi, menyadari pasti ada sesuatu yang membuat ibu-ibu, kaum perempuan yang mengalami stres, ya, sehingga menjadi galau. Tapi di sini tidak ada. Amin. Amin. Di sini lemah lembut, penuh kasih. Amin. Amin. Kita percaya, saudara, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi pasangan hidup. Apa tujuannya Tuhan memberi pasangan hidup? Ya supaya kita ini dibentuk, saudara. Kalau Bapak Gembala di SCM mengatakan sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Prosesnya? Terus. Siap diproses Mas Michael. Terus. Saudaraku, Mas Michael ini sabar. Ya, kalau nggak sabar, Mbak Yuni sama Mas Michael segitu, saudara. Ya, sabar. Mbak Yuni sampai lengkap ini karena sabar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat. Ingat, para suami dipanggil untuk mengasihi istri, bukan untuk mendominasi atau menguasai atau mengendalikan istri dengan kekuatan yang lebih besar. Kita bisa lihat, saudara, di dalam Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu, sekalipun dengan istri, jangan sok jago juga. Jangan merasa laki-laki lebih kuat, lebih menang, lebih bisa menguasai segala sesuatu. Jangan. Karena ternyata istri itu sekalipun lemah, dia disebut sebagai penuh. Berarti yang kuat siapa? Suami atau istri? Suami ditinggal istri, bagaimana? Melempung. Melempung. Di rumah gak kerasa, di jalan tolak-tolak
Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sebagai pasangan hidup yang cinta Tuhan, biarlah kasih Kristus memimpin, menguasai kehidupan kita. Kasih Kristus itu apa, saudara? Apa bedanya kasih Kristus dengan kasih saudara? Ya, kasih Kristus tanpa syarat, rela berkorban. Kalau kasih saudara pasti ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya, ya paling sekali 2 kali. Kalau terus-terusan, ya pasti marah-marah. Saudara, kita semua diproses untuk mencapai kesempurnaan di dalam rumah tangga kita, melalui istri, melalui anak, melalui suami. Proses itu akan terus berjalan sampai kita memiliki kasih seperti Kristus. Kalau sudah memiliki kasih seperti Kristus, maka dengan enaknya kita melepaskan segala hal. Apa yang harus menjadi hak kita, milik kita, kita mampu untuk melepaskan. Ya saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih yang rela berkorban, memimpin dengan lemah lembut, dan melindungi dengan pengorbanan. Sebagai refleksi, sudahkah suami dan istri-istri melakukannya dalam kehidupan keluarga? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Sudah kita refleksikan? Saudara, dulu pada saat saya anak-anak masih kecil ya, dalam menghadapi masalah, gak punya wig, terus istilahnya itu bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Istri, 3 anak, gandengan tangan, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman setiap hari. Ini merefleksikan kasih Kristus, mengajarkan kepada anak-anak untuk cinta Tuhan. Harus direfleksikan, harus diterapkan kepada anak cucu. Sampai hari ini saya tanya sama anak-anak, apakah anakmu sudah kau ajak berdoa? Sudah kau ajak memuji Tuhan? Sudah, ini si ini sedang berdoa, coba lihat. Doa anaknya. Ini suka nyanyi, puji-pujian aja, coba nyanyi. Diajarkan sejak sedini supaya apa? Kelak pada saat dewasa nanti mereka tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Ya saudara, mari kalau belum diterapkan, kita mulai terapkan kepada anak kita. Kita ajak untuk memuji Tuhan, kita ajak untuk membaca Alkitab, kita ajak untuk berdoa. Biarpun masih kecil, ajari untuk mendoakan yang lain. Ajarkan supaya punya empati, kepedulian kepada orang yang menderita, ya. Supaya mereka tergerak hatinya untuk mendoakan supaya mendapat pertolongan dari Tuhan.
Tidak, Bapak Ibu. Ketika kelak menjadi dewasa, kalau tidak diajarkan tentang kasih, maka mereka akan menjadi apa? Egois. Hanya mikirkan diri sendiri. Ini banyak terjadi. Kalau sudah main game, mereka sulit untuk diperintah, untuk diminta tahu. Anak nanti aja. Kalau dulu waktu kita kecil disuruh tetangga aja, tolong aku belikan, lihat apa Budi? Belikan minyak tanah 1 liter ya. Berangkat. Ini Budi kembaliannya. Lu gak usah lu sambil lu. Enggak Budi, enggak. Ayo, sekarang coba ponakan sendiri aja. Susah. Nanti aja lah. Aku ini masih ada ini loh. Tidak mau. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita mulai refleksikan sedini mungkin kepada keluarga atau anak-anak kita. Sekarang peran istri, saudara. Ya, tadi peran daripada suami, peran daripada istri harus menghormati suami seperti kepada Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat 22. Silakan membantu saya untuk membacakannya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ya, silakan. Ya, ayat 22 sampai 24. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, saudara, saya tambahi ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Saudara, ini di zaman akhir ini susah sekali ya. Biasanya istri itu kalau lihat anak zaman sekarang itu susah sekali untuk tunduk kepada suami. Apalagi pas pas suami tidak bekerja. Ya. Tapi kita bisa melihat dalam perjanjian lama, siapa sebagai istri yang menghormati suaminya seperti menghormati kepada Tuhan? Siapa? Sare atau Sarah. Ya. Sarah ini hormat sekali kepada suami. Siapa suaminya? Abraham. Apa panggilan Abraham yang dilakukan oleh Sarah? Tuanku. Sarah manggil tuanku. Saya terkejut ketika ada di gereja, ada seorang ibu itu, seorang istri memanggil suaminya tuan. Loh, zaman seperti ini ada ya, istri manggil tuan. Sangat menghormati suaminya. Coba istri sekarang
Ya, anak-anak muda manggil apa? Namanya. Benar nggak? Ya. Kalau manggil suaminya, manggil namanya. Umpama itu loh, mau nang ada Joni kan, Joni. Joni siapa? Ya suamiku. Lah kok gitu panggilnya? Saudara, rasa hormat tidak ada dan merasa itu biasa-biasa saja. Tapi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang saat ini tidak seperti itu, memiliki rasa hormat kepada suami. Amin. Kalau istri saya panggil saya biasanya apa? Yang. Nah, Bapak Ibu silakan. Ya, panggil apa? Yang menyenangkan. Nah, saya dengar Mas Peko juga. Itu yang juga. Ya, Mbak. Ya. Kita bersyukur saudara ada di dalam Tuhan, memang seharusnya sayang saya. Ini penting saudara. Untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Kita akan lihat contoh tadi ya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, Sarah memanggil Abraham tuan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lebih menghormati lagi di hadapan anak-anak. Seorang istri harus lebih menghormati suami. Supaya apa? Anak-anak juga menjadi hormat. Jangan sampai gak ada suami, istri ngerasani suami. Anjane papamu itu yang ngono itu. Ada nggak? Biasanya ada ya. Kenal. Ya sekarang itu papamu wis. Pancet aja. Saudara, maka anak-anak ini pun tidak akan hormat terhadap papanya. Semoga di tempat ini semua istri-istri baik-baik saja. Ya, hormat kepada suami. Ya, kita melihat Bu Sumarti begitu mengasihi Pak Sumarti sampai akhir hidupnya. Menjadi teladan yang baik. Sekalipun dalam kondisi sakit, saling mendukung satu dengan yang lain. Sekalipun sempat mungkin eker-ekeran, ayo mau beobat, wih. Terkadang bisa terjadi. Saya dengan istri saya aja, ya terjadi. Suruh makan, ini makan ini. Iku benes yang dipangan, Pak. Sempat bersikap kan. Tapi ingat, yang satu ngegas, yang satu ngerem, supaya tidak terjadi konslet, ya, atau tabrakan. Saudara, di kantor ada teman dengan istri naik motor. Tidak tahu bagaimana ceritanya, HP-nya jatuh. Ya.
lalu diambil. Pada saat zoom diambil, nah, pada saat ngambil nggak mungkin nggak bisa, ya, maka dia ke bawah, kakinya berusaha ngerik, keliru ngegas, nabrak pohon, jengkel, air beknya keluar, gagal otak, ya. Sini tempurungnya diambil, buka, pendarahan. Harus fokus ketika kita menjalankan tugas sebagai pengemudi, sebagai driver, harus fokus. Demikian juga kita sebagai suami istri harus fokus. Kalau memang kita sudah diberkati dalam Tuhan, mari kita jalankan amanat agung Kristus supaya kita dalam keluarga ini menjadi berkat bagi satu sama lain. Tidak hanya dalam keluarga, tetapi tetangga. Tantangan buat Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu bersaksi tentang kasih Tuhan? Di akhir zaman ini, jangan sampai Bapak Ibu tidak bersaksi tentang kasih Tuhan. Kalau kita tidak menyampaikan, berarti kita tidak punya kepedulian. Mari saudara, di luar sana, tetangga kita, saudara kita, mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum diselamatkan. Masakan kita harus selamat sendiri? Kalau kita lihat cerita Lazarus dan orang kaya, ketika Lazarus mati, dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ketika orang kaya mati, dia masuk neraka. Dia merasa haus, lalu minta kepada Lazarus, Lazarus tolong celupkan jarimu di air, teteskan di lidahku, karena aku kehausan, kepanasan. Sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena ada jurang pembatas. Yang di neraka nggak bisa ke surga, yang di surga nggak bisa ke. Saat ini kita ada di dunia, kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Ya. Beberapa kali kita nolong orang, ada cakji, ya, selesai ibadah mereka datang minta belikan obat, kita beri. Dia janji, ya Pak, aku kapan-kapan datang ikut. Terserah, itu bukan janji kepada kita, tapi janji kepada Tuhan. Tugas kita kan kasih. Mari Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan kita sebagai pasangan hidup yang ada di dalam Kristus. Sebuah ilustrasi saya akan tunjukkan. Jadi sempat saya kirim ke Mas Michael. Apa bisa ditayangkan? Iya. Bukan ini ya. Bentar. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, kita harus bangun mesbah keluarga seperti firman Tuhan disampaikan oleh siapa?
Pak Sulu ya kemarin. Bangun mesbah keluarga, doa bersama, baca firman Tuhan tiap hari. Yang kedua, komunikasi terbuka dan sehat, saling mendengar dan mengungkapkan isi hati, curhat. Anak dengan orang tua, istri dengan suami, curhat. Pada saat kita ada satu meja, kita harus terbuka, menyampaikan, Papa punya masalah. Seperti ini. Tolong doakan. Istri juga mengaku, Mama juga punya masalah. Begini. Mama sakit ini. Tolong doakan. Dengan demikian, anak-anak kita akan mengikuti. Aku juga aku juga punya masalah. Apa masalahmu? Aku dibully di sekolah. Selama ini banyak rumah tangga Kristen tidak terbuka. Sehingga anak itu memutuskan jalannya sendiri. Ada yang loncat dari tingkat 21. Anak dari teman saya, seorang pendeta, anak dibully di kampus. Pada saat bully pertama ada di SMP, ketemu lagi di bangku kuliah. Dibully lagi dan dia tidak tahan, dia putus semuanya dapat. Ini yang harus dilakukan. Lompat. Saya datang ke Adiasa, saya melihat cucuran air mata kedua orang tua. Coba saudara, mari kita biasakan punya 5 hal ini ya. Yang pertama bangun mesbah, yang kedua komunikasi terbuka, yang ketiga ampuni dan minta maaf dengan tulus. Jangan biarkan tumbuh kepahitan dalam hati anak-anak kita, hati istri, suami. Ya. Cepat segera diselesaikan. Ya. Yang keempat, libatkan Tuhan dalam semua keputusan rumah tangga. Bukan hanya tentang 2 orang, tetapi tentang 3, suami, istri, dan Tuhan. Amin. Jadi bagaimana hubungan dengan Tuhan? Nah ini harus dikomunikasikan, ya. Sehingga satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling menguatkan. Amin. Yang terakhir, tumbuh bersama dalam iman. Bapak Ibu, kita memang gak bisa bertumbuh dengan sendiri. Kita perlu dukungan. Saya di sini pun gak bisa sendiri. Saya perlu Mas Joko. Saya perlu Bu Suranti, Bu Petrus, Elizabeth, Bu Elizabeth, Marta, Chris, Bu Kedut, dan keluarga, Bu Edi, ya. Semua, Mas Michael, Mas Wahyu. Saya rindu Mbak Wahyuni juga, ya. Saya nggak bisa berjalan sendiri. Saya juga nggak mau tumbuh sendiri. Ya, oleh sebab itu dikatakan tumbuh bersama dalam iman, dukung pelayanan satu sama lain. Gereja kita di SCM tujuannya mengajak Bapak Ibu semua untuk melayani Tuhan, untuk menjadi leader. Bukan cuma Pak Rudi yang akan jadi leader, tapi semua, ya. Jika ada kesempatan umur panjang kita bisa buka tempat lain. Nanti siapa yang mimpin di sana? Siapa yang mimpin di sini? Ya. Ini penting Bapak, ya. Supaya apa? Pertumbuhan gereja Tuhan itu cepat. Ya. Kalau kita hanya satu bertahun-tahun gak tumbuh-tumbuh, satu ya satu, akhirnya kita capek, sakit, mati. Tidak tumbuh, cuma satu. Di usia saya sudah 58.
Saya nggak mungkin bisa mimpin sampai berpuluh-puluh tahun. Ya. Mungkin cukup 10 tahun. Saya ingin mengembangkan bisa dalam 5 tahun itu sudah ada rumah. Ya. Sebentar lagi saya ingin buka rekening untuk DSJM Upakun. Ya, jadi punya rekening sendiri, tidak campur aduk dengan punya saya. Saat ini, sampai saat ini, saya cari bendahara yang siap, monggo silakan. Kalau selama ini saya masukkan di pembukuan saya sendiri. Kalau sekali waktu mau cek nomor semua, saya masukkan laporan. Puji Tuhan, beberapa waktu ada sisa kas dan kita bisa berikan. Ya, semua ada wujudnya. Ada sumbangan dari tempat lain. Semua. Saudara, dikumpulkan untuk apa? Membangun kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Saudara siap? Mari berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Bapak, ini kami anak-anaknya telah mendengar kebenaran firman-Mu, hubungan suami istri yang ada di dalam Kristus, penuh dengan kasih, saling melayani,
satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk memiliki empati, kepedulian satu dengan yang lain, kepada istri atau suami, bahkan kepada anak-anak kami. Kami rindu membawa mereka lebih takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ini menjadi rema dan kekuatan kami semua. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berdoa sampai kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat ini. Bapa kami yang mulia di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau hingga sore hari ini. Firman-Mu sudah tertabur di dalam setiap hati kami. Biar jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Satukan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami ucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk sehati sepikir berempati satu sama lain, baik di dalam keluarga, di dalam bersosialisasi kepada teman sejawat, bahkan dimanapun kami berada, agar firman-Mu tidak tertabur dengan sia-sia, tetapi benar-benar Tuhan untuk memberi impartasi kepada yang lain yang belum mengenal Engkau, supaya mereka dapat melihat kebenaran di dalam setiap kehidupan dan karakter kami ya Bapa. Jadikanlah kami lebih dewasa lagi. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Engkau Tuhan, buat Bapak kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Rudi sekeluarga. Biar Engkau memberikan hibat lebih lagi Tuhan, untuk membimbing kami, untuk menyatukan di setiap gereja ini, untuk bekerja sama di dalam kasih Kristus, di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, supaya kami benar-benar untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat penata layanan di tempat ini, pemusik, singer, WL, bahkan multimedia, bahkan yang menerima tamu, kami serahkan di tangan Engkau Tuhan. Semuanya Tuhan, baik yang oleh Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Kami tidak melihat di dalam pekerjaan itu, tetapi kami melihat hanya ada Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kami di gereja tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Biar yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang susah Kau hiburkan, yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau memberikan solusi yang terbaik tepat pada waktunya. Ajarkan kami untuk saling mendukung satu sama lain Tuhan, supaya kami sehati, sepikir, sepakat untuk melayani Tuhan saja di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong seluruh sekitar di daerah sini Tuhan. Biar Tuhan Kau jamah hati mereka Tuhan, agar ada kerinduan, ada kehausan setelah tidak mereka lewat ataupun mendengarkan di saat kami beribadah Tuhan. Biar Roh-Mu senantiasa bekerja, supaya mereka senantiasa Tuhan ada damai sejahtera seperti yang kami rasakan. Ajarkan kami Tuhan berempati kepada lain dan mematraikan seluruh kehendak firman-Mu yang ada saat ini, yang sudah disampaikan hamba-Nya, agar kami senantiasa mendukung di dalam setiap program-program pelayanan di tempat ini, supaya pelayanan ini untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Ajarkan Tuhan mereka senantiasa kembali ke karakter mereka Tuhan, bukan kemerosotan karakter, tetapi kami rindu karakter itu terbentuk karena mereka takut akan Engkau. Walaupun mereka belum mengenal Engkau, setidaknya mereka tahu akan kasih yang sudah kami sampaikan, bahkan para penginjil Tuhan yang sudah menyampaikannya. Biar Engkau menudungi setiap orang-orang yang percaya, dan Engkau melingkupi setiap kehidupannya baik dimanapun berada. Dan kami percayakan Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden kami,
dan wakil kami Tuhan yang di Indonesia ini Tuhan. Biarlah selalu dalam lingkup kehidupan untuk senantiasa searah, sejalur, seirama dengan kebaikan yang mereka berikan buat bangsa Indonesia ini. Engkau tolong juga para aparat negara Tuhan yang tidak kami sebut, tetapi kami percaya seluruh aparat negara Tuhan jadikanlah takut akan Tuhan. Apapun yang dikerjakan dengan ketulusan hati seperti komitmen di dalam firman Tuhan, kami percaya Tuhan ada yang menyelewengkannya Tuhan. Engkau memberitahu seperti Engkau memberitahukan Saulus Tuhan menjadi Paulus di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, urapi juga di Surabaya ini Tuhan, yang kami cintai, yang di tempat kami berpijak dan mencari berkat yang dari Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun setiap kehidupan kami. Kami percaya di Surabaya ini Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan mereka yang merasa khawatir dan takut, Engkau menguatkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat jemaat yang tidak hadir Tuhan. Biar Tuhan Kau juga mengimpartasikan roh di dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa ada kerinduan, ada senantiasa hidup yang sehati, sepikir, sepakat satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setiamu, kemuliaan-Mu yang ada di surga menyertai kami semuanya. Dan kami percaya bahwa perlindungan-Mu buat anak cucu jemaat di tempat ini, bahkan suami, bahkan seluruh keluarganya menjadi nyata karena kemuliaan-Mu ada di dalam setiap kehidupannya. Dan firman Tuhan mengajarkan Tuhan, setiap kami harus tunduk taat kepada Engkau saja dan sepakat sehati untuk senantiasa menjadikan rumah doa di dalam keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada Engkau mempermalukan, tetapi Engkau mengangkat setiap orang yang percaya sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus, hanya di dalam kasih Kristus. Dalam nama Bapa yang Roh Kudus yang penuh kasih, Roh-Mu senantiasa menjamah setiap kehidupan kami untuk menata di dalam kebenaran setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini menjadi lebih kuat. Karena kami percaya Tuhan, hari lepas hari Engkau memberikan masalah untuk mendewasakan kami, supaya di saat dunia terpuruk kami tetap memanggil Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Mohon maaf, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami rindu juga untuk memberikan hasil kami yang sudah Kau memberkati. Biarlah persembahan di tempat ini, baik yang memberi ataupun yang tidak memberi, ataupun yang belum memberi, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan dengan hati yang tulus untuk melebarkan kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua ini karena kasih karunia-Mu, hingga saat ini kami dapat kuat sehat untuk bekerja. Biarlah kami juga merasakan bahwa memberikan sesuatu bukan suatu alasan untuk rutinitas, tapi benar-benar kami mendukung pelayanan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh sangat indah, diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudara. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bercita sicilo terus.
Pengumuman saudara, tadi saya berencana dengan istri untuk menurunkan mimbar ini saudara. Ya. Jadi dipendekkan supaya 50. tidak terlalu tinggi, karena ini ukurannya terlalu tinggi saudara. Ya mungkin sekitar 15 atau 20 cm, sehingga mimbarnya ini cocok. Kalau ini ditaruh di atas, saya akan iya. Ya. Terus juga kita akan melengkapi untuk di depan. Rencana kita akan haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan hampa, sebab kami yakin dan percaya Kau telah menyediakan segala berkat yang melimpah. Kuatkan dan teguhkan imanmu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati seluruh kehidupan keluargamu, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai engkau semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin.